Apa-apa saja memang yang dibutuhkan untuk menggeser anggaran ini terkait pembayaran porpor tadi? Mudah-mudahan tidak banyak berubah, Iya. tidak banyak berubah sehingga proses dalam rangka pengambilan keputusan, penetapan dan pengundangan itu sesegera mungkin. Ini kok sedikit nakal tuh Rampe ya. Sedikit nakal. Iya, no? Lintas Utara, kembali kita jumpa di malam hari ini. Kita menyambung apa yang telah menjadi pembahasan kita di pagi menjelang siang tadi terkait bonus Porprov terhadap atlet-atlet kita yang sudah berjuang di Porprov 2022 di Kabupaten Bolang Mongondo dan kota-kota Mobagu. Nah, tadi dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga telah memastikan kepada para atlet dan masyarakat Sangihe bahwa bonus itu pasti terbayar. Tetapi mereka tidak bisa menjamin soal waktu kapan, karena ini persoalan teknis. Jadi untuk membahas kapan bonus itu bisa cair, kita mengundang Menteri Keuangan Sangihe, Ibu Kaban Keuangan Sangihe yang akan bincang-bincang malam hari ini dengan kami yang ada di podcast Lintas Utara Blak-Blakan, menjawab pertanyaan masyarakat, menjawab apa yang menjadi pertanyaan selama ini, yang menjadi perbincangan publik. Bahkan ada yang galau kalau bonus Porprov ini, bonus atlet ini tidak akan terbayar di tahun 2023. Mengingat dalam pembahasan anggaran untuk APBD tahun 2023 tidak ada mata anggaran untuk pembayaran bonus Porprov di dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun pemerintah daerah tetap berusaha dan bonus itu akan dibayarkan melalui dana alokasi umum yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat, namun dengan peruntukan. Nah, kita akan membahas itu bagaimana supaya itu bisa digeser ke pembayaran bonus atlet. Di sini telah hadir Kaban Keuangan kita Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Yanse Adriana Budiman. Begitu nama lengkapnya beliau ini. Biasa dipanggil Kakak Anse. Kalau ternyata hari ini saya juga baru tahu kalau nama lengkapnya adalah Yanse Adriana Budiman. Selamat malam Ibu Kaban. Selamat malam Ya, Bung terima Roni kasih dan boleh hadir di tempat ini. Inilah situasi kami, keadaan kami di podcast Lintas Utara. Terima kasih waktunya sudah hadir menjawab setiap pertanyaan masyarakat, apa yang menjadi perbincangan publik selama ini. Dan tadi Kadis Pora telah menjelaskan banyak dan meyakinkan para atlet bahwa bonus ini akan tetap dibayarkan dan akan tetap terbayar. Cuman persoalan waktunya kapan, karena persoalan administrasi dan sebagainya itu ada di wilayah teknisnya Ibu Kaban. Ibu, dipastikan bahwa bonus itu akan dibayarkan melalui dana alokasi umum peruntukan. Nah, bagaimana Bu sebenarnya perjalanan administrasi dari pergeseran dana alokasi umum peruntukan ini terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membayar bonus itu? Baik, terima kasih Pak Bang Roni dan kawan-kawan. Saya sudah terundang di podcast malam ini. Dan berkaitan dengan hal yang ditanyakan oleh Bung Roni tadi terkait dengan anggaran dana alokasi umum peruntukan bonus Porprov. Untuk bonus Porprov. Bonus Porprov yang teralokasi di Dinas Olahraga. Dapat kami jelaskan bahwa memang di APBD Induk itu belum teranggarkan, sehingga dengan adanya PMK
212 tahun 2022 pemerintah daerah berkaitan dengan hal-hal yang diarahkan melalui PMK 212 menindaklanjuti itu dengan melakukan pergeseran anggaran. Nah, ada beberapa bidang yang dilakukan di sini. Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian PUPR. Bidang di bidang budaya, kesehatan, kemudian di bidang infrastruktur PUPR. Di lininya PUPR, kemudian di kelurahan dan P3K. Nah, sekarang sudah dalam tahapan draft, sudah tahapan draft dari Perkada itu sendiri. Dan sebenarnya hari ini TAPD akan mengadakan rapat dalam rangka finalisasi draft. Nah, sekalipun berkaitan dengan bonus porprov, dia sudah final draft lebih awal ketimbang ada di bidang-bidang yang lain karena sudah dibahas bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena berkaitan dengan pembinaan itu dalam bentuk pembinaan dan ada di Dinas Pemuda dan Olahraga, dan itu adalah merupakan wilayah bidang dari Dinas Pendidikan yang menjadi salah satu objek atau rincian objek yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga karena dia sudah disampaikan awal memang sebelumnya permohonan berkaitan dengan bonus atlet porprov yang disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Ibu Bupati, jadi kami menggunakan angka-angka yang ada di dalam permohonan itu, dan itu sudah hampir katakanlah final draft, sudah ada final draft. Sehingga dan sebenarnya hari ini seperti saya katakan tadi bahwa kami akan TAPD yang nantinya dipimpin oleh Pak Sekda akan mengadakan rapat dengan beberapa perangkat daerah. Namun karena besok pagi ada rapat yang dilaksanakan melalui Zoom oleh Kementerian Kesehatan sehingga kami menunda sehingga akan dilakukan rapat sekaligus setelah hasil Zoom pada besok hari dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau dilakukan ini berarti kita ada beberapa kali lagi mengulang rapat tersebut. Mungkin ini yang dapat disampaikan untuk kesempatan pertama. Ibu, apa-apa saja memang yang dibutuhkan untuk menggeser anggaran ini terkait pembayaran porprov tadi? Perkada, baru administrasi lainnya. Terima kasih Pak Bung Roni. Kalau yang dibutuhkan oleh TAPD pasti ya Pak, dalam rangka merampung itu usulan dari dinas terkait yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Kadis dan sudah disampaikan dan sudah masuk dengan perhitungannya. Nah, tinggal kami memfinalisasi itu, dan ini butuh waktu karena bersamaan dengan itu seperti saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa bidang yang juga karena tidak boleh berdiri sendiri ya Bu ya. Siap. Jadi dari 5 yang diintervensi oleh dana alokasi umum peruntukan itu semua harus berjalan bersama artinya. Sehingga itu bisa final bersama-sama. Nggak ada yang tertinggal ya. Demikian karena kalau orang backing dulu, kalau kita melakukan pergeseran terhadap itu, sementara yang lain itu kita menggunakan atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada di bidang pendidikan, sehingga kita akan finalisasi secara bersama. Nah, teman-teman yang juga sebagai atlet ya pasti diharapkan untuk segera melengkapi hal-hal yang diminta, yang diminta oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dan saya berpikir langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kadis Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga bersama teman-teman
di sana itu Sudah sangat tepat, Ibu, ya? positif dan tepat, sehingga kenapa saya menyampaikan bahwa itu sangat baik, karena sehingga ketika perkadanya atau peraturan bupatinya itu sudah bisa jalan, teman-teman di Dispora juga sudah siap dengan administrasi, misalnya nama-nama, by name, by address, kemudian rekeningnya NPP-nya melalui Bank Sulut sudah dibuka, sehingga ketika kita sudah bisa jalan itu secara sekaligus bisa dapat dilayani. Demikian. Jadi Bung Roni. Pemirsa Lintas Utara, lebih khusus teman-teman atlet dan orang tua dan yang semua terkait, lebih khusus kita semua masyarakat Sangihe juga, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pora tadi, Pak Ernest Unas, bahwa secara administrasi di lembaga beliau di Dinas Pemuda dan Olahraga itu sudah clear. Iya. Nah, tinggal menunggu waktu dan proses yang ada di bagian keuangan, karena sekali lagi, dana yang digunakan untuk membayar bonus atlet ini adalah berasal dari dana alokasi umum peruntukan. Sehingga 5 bidang yang diintervensi oleh dana alokasi umum peruntukan ini tidak boleh ada salah satu yang di belakang atau yang di depan. Harus sejalan bersama-sama, karena salah satu yang dibutuhkan di sini adalah perkada, peraturan kepala daerah. Nah, itu sementara dan sedang digodok oleh tim anggaran pemerintah daerah kita, termasuk Ibu Kepala Badan Keuangan. Jadi dimohon bersabar, tidak ada pembohongan publik di sini, yang ada adalah kesalahpahaman menurut kita. Jadi betul yang diakui oleh Pak Kadis bahwa secara mata anggaran memang belum teranggarkan di tahun 2003. Itu secara mata anggaran di Dinaspora. Tetapi pemerintah mendapat angin segar lewat dana alokasi umum ini yang peruntukan, kita mendapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lewat pemberdayaan pemuda, bidang pendidikan, sehingga itu yang digeser. Nah, pergeseran itu beberapa proses yang harus dilewati. Nah, yang jadi pertanyaan di sini oleh beberapa masyarakat, Bu, sebenarnya ini sudah terjawab tadi, cuman karena Pak Kadis ini bukan instansi teknis yang mengurus keuangan, ada tidak ini bonus kok sebenarnya? Itu kok yang jadi pertanyaan yang paling mendasar dan yang menjadi gaduh selama ini. Memang lagi hangat-hangatnya di ruang publik kita, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih di medsos yang tanpa batas ini. Jadi ini sudah bisa menjawab bahwa bonus atlet ini tetap dibayarkan. Dan pemerintah kabupaten, semua stakeholder yang ada sedang melakukan step by step proses untuk pencairan dana ini. Nah, yang jadi pertanyaan paling mendasar, Bu, kapan dana ini cair? Jadi begini, maksudnya yang rame ini adalah ketika DP soal cair. Jadi Dinas Pemuda dan Olahraga telah mengambil langkah yang tepat sebenarnya dengan melakukan pengurusan administrasi untuk para atlet, buka rekening telah diserahkan secara simbolis. Cuman masyarakat kita konotasinya ketika ini diserahkan secara simbolis, buka rekening, besok kuat doi, kuat ini barang kan. Lebih cerita begitu. Sementara ini adalah bagian dari proses untuk menuju pencairan itu. Nah, ya itu yang jadi sebenarnya jadi rame, karena ini barang rekening sudah dibuka, sudah diserahkan secara simbolis, tapi dananya belum ada, sementara itu dalam proses. Mungkin Ibu boleh menjawab dalam rentang waktu beberapa ke depan, proses perkada kapan selesai, terus menuju sampai di rekening bagaimana? Baik. Perkada dulu, Bu. DP proses berapa lama ini? Baik, perkada? Untuk kesempatan yang keberapa kali ini saya menjawab bahwa hampir dapat dipastikan bahwa minggu ini selang di bulan Februari, akhir Februari, finalisasi itu akan segera dilakukan. Finalisasi akan segera dilakukan. Yang saya bilang tadi bahwa setelah rapat besok dengan Kementerian Kesehatan, kami akan menggelar rapat dan akan dipastikan bahwa finalisasi atau perampungan
Perkada ini pada minggu ini, Pak. Minggu ini. Tadi saya sudah lapor ke diskusi dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak banyak berubah, tidak banyak berubah sehingga proses dalam rangka pengambilan keputusan, penetapan dan pengundangan itu sesegera mungkin. Jadi perkada ini Bu adalah bagian yang fundamental untuk pergeseran ini. Baik. Tanpa perkada kan tidak boleh kan? Tidak bisa. Jadi itu yang saya berharap dari teman-teman para atlet ini dapat bersabar bahwa sampai dengan akhir bulan Februari ini akhir bulan sebetulnya. Jadi yang proses yang paling lama ditunggu adalah perkada. Ya? Karena dia harus memenuhi beberapa mekanisme yang juga disyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tetapi TAPD akan berusaha bahwa secepatnya itu akan segera terrealisasi. Betul. Demikian, Pak. Jadi para atlet dan semua masyarakat Sangihe, sesuatu yang sangat fundamental dalam pergeseran anggaran ini adalah peraturan kepala daerah atau orang biasa sebut dengan peraturan bupati ya. Jadi Perbub ini yang menjadi roh dalam pergeseran ini secara fundamental. Tanpa perkada ini tidak bisa dilakukan karena itu adalah mekanisme dan aturan yang harus diikuti. Jadi Ibu Kaban memastikan bahwa dalam minggu ini perkada itu selesai. Artinya bulan Februari ini perkada selesai. Perkada selesai berarti kan masuk tahap pencairan itu Bu. Ya, jadi itu para atlet dan semua masyarakat sehingga ini tidak lagi menjadi kegaduhan di antara kita. Rame boleh enggak apa-apa kan, saling yang bikin rame sebenarnya Ibu, ini adalah salah satu yang bikin rame. Ini yang ditanyakan oleh masyarakat ternyata. Ini atlet kalau tidak salah ini orang ini. Adalah janji pencairan di acara Turuda. Entah ini dari TPAD, dari Dinas Pora atau dari mana ini janji ini sebenarnya? Kalau ditanyakan itu saya yakin bahwa itu memang sebenarnya kesiapan dari keinginan dari lembaga teknis dalam hal ini Dinas Pora lebih cepat lebih bagus. Nah, dimaksudkan bahwa supaya para atlet Porprov juga merasa termotivasi di sini dalam rangka peningkatan juga prestasi dari teman-teman adik-adik atlet. Namun dengan kendala itu maka ada pergeseran waktu sedikit sehingga ini dimohon pengertian, tetapi bukan dalam pengertian bahwa cuma janji, tidak. Ya. Jadi ini dari dalam pengertian bukan cuma janji, jadi tidak ada bilang janji. Ya. Jadi ini akan dilakukan. Iya. Jadi ini berarti cuma persoalan komunikasi yang tidak connect atau apa Ibu ya? Ya. Ketika ada janji seperti itu juga masyarakat menuntut akhirnya kan. Nah, sehingga banyak masuk di ruang publik itu bahwa ini bagian dari pembohongan publik. Tuh. Jadi ada kesepakatan apa ya Ibu tadi bilang? Orang bincang-bincang. Ada persekongkolan. Persekongkolan pembohongan publik. Nah, ini yang kita minta kalau kaban keuangan masuk di situ atau nyata. Sebenarnya Bung Roni sebenarnya begini. Seharusnya kalimat-kalimat itu tidak perlu dihindarkan ya. Dihindari karena orang juga itu nyendak sadap mau dengar. Artinya mari orang saling memberi motivasi toh, sehingga nyendak ada tuh perasaan yang kurang mengenakan. Kalau dengar begitu kita kira nyendak ada persekongkolan. Makanya kita tanya yang DP inti bahwa pimpinan daerah toh menghargai prestasi dari teman-teman adik-adik para atlet dengan mengapresiasi. Sehingga kalau dibilang ada persekongkolan sehingga kita berharap bahwa barang-barang ini kalimat ini seharusnya kita bilang mari orang saling memberikan penyejukan mari orang saling memberi penyejukan Pak, termasuk Bung Roni juga. Ini kok sedikit nakal orang ya. Sedikit nakal. Jadi berharap tidak ada lagi ini karena memang pemerintah daerah melalui TAPD berusaha untuk itu dan berharap juga bahwa sesegera mungkin sampai dengan itu perkadanya final. Karena tinggal, itu yang menjadi dasar utama. Karena setelah itu juga masih ada tahapan-tahapan itu tinggal kadis. Kalau mengajur orang tinggal yang mau bayar. Yang paling fundamental ini adalah perkada ini. Jadi para atlet ini bukan cuma angin segar ya.
tapi yang akan direalisasikan. Dan yakin ini yang bicara Kaban Keuangan, no? Jadi beliau akan mempertaruhkan semua pejabatan, nama besar. Seorang Yanse Budiman tidak akan mempertaruhkan hal-hal seperti itu untuk persekongkolan dan lain-lain yang Itu dituduhkan. tuh nakal kita bilang tadi. Nakal dia balik ulang ditambah itu. Jadi Kaban Keuangan menggaransi ini bahwa setelah perkada selesai dan minggu ini di bulan Februari perkada itu selesai. Orang berdoa sama-sama, Pak. Orang berdoa sama-sama. Mohon dukungan masyarakat, dukungan teman-teman semua untuk orang diberikan kesehatan, dikasih hikmat terutama, sehingga orang bisa melakukan sehingga dalam beberapa hari ke depan tahapan yang memang ini yang sangat dibutuhkan, paling utama adalah peraturan kepala daerah ini. Sehingga kalau ini selesai, ya tinggal nunggu waktu yang tidak lama lagi. Berarti Bu, kurang lebih sekitar bulan Maret itu. Mudah-mudahan, Pak. Iya. Dan kalaupun itu yang kita bilang ketika dia artinya kalau ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan, tidak ada hambatan-hambatan lain, terutama perkada ini selesai, berarti dipastikan itu sekitar bulan Maret dan akan terima. Memang Ibu Bupati sudah berapa kali Ibu penjabat mengingatkan saya khusus selaku kepala badan yang keuangan yang memfasilitasi itu untuk sesegera mungkin. Tetapi dengan adanya beberapa informasi dari pemerintah pusat, kita menunggu lagi itu. Nah, khususnya besok untuk kita melakukan sub, sehingga kita sesegera bisa menjawab kerinduan Ibu penjabat Bupati dan teman-teman atlet dan semua masyarakat, semua masyarakat yang terkait dengan itu. Jadi demikian, Bro. Masyarakat dan atlet, teman-teman semua, mari kita dukung, kita doakan apa yang sedang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah, Ibu Kaban Keuangan dan kawan-kawan. Kalau Tuhan berkenan, prosesnya ini cepat, tidak ada gangguan dan hambatan. Minggu ini di bulan Februari sekali lagi perkada itu selesai. Tinggal kita langkah-langkah lain yang dipenuhi, tapi itu tidak seperti perkada yang membutuhkan waktu. Karena untuk membuat draft perkada itu juga banyak hal yang dipertimbangkan, banyak aturan-aturan yang harus menjadi cantolan dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Nah, sekali lagi tugas kita, masyarakat, para atlet, karena ini sudah ada kepastian. Kalau tadi Pak Kadis tidak bisa memastikan karena bukan tupoksi beliau, ini adalah tupoksi Ibu Kaban. Beliau memastikan sesudah perkada ini semua akan berdoa untuk bulan Maret itu bisa selesai semua apa yang menjadi administrasinya, prosesnya sedang berjalan ini. Berdoa untuk beliau diberi kesehatan, jangan beliau sakit kan, tak ganggu lagi kan. Jadi semua tim anggaran untuk kita support dalam hal ini. Mari kita bersama-sama. Saya pikir ini clear, selesai. Jadi nyanda ada pembohongan publik, nyanda ada persekongkolan. Jadi nyanda ada. Ganti itu kata itu. Ya, ganti. Nah, ini kata-kata di ruang publik. Kebetulan kita belum sempat baca. Jadi ini yang kita tanyakan tadi, no? Jadi nyanda ada pembohongan, nyanda ada persekongkolan, yang ada hanyalah bagaimana proses ini terus berjalan. Step by step telah dilakukan. Jadi DPNT perkada dulu selesai. Ya. Jadi angin segar lah untuk para atlet. Ini ada pertanyaan dari atlet lain itu atau dari ini tanggapan dari apa ini dari ketua IFSI. Oh, ketua IFSI. Utama. Mesti baca ini karena sponsor cuma apa? Narasi dari IFSI Sagi kata yang mendamaikan. Oh, makam puji nih IFSI. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit mundur ke belakang, Boy. Ini dari akun Mewengking Christian Giri. Satu pertanyaan, Bu, kenapa bonus Porprov tidak tertata di APBD? Oh, sudah. Jadi tidak perlu Ibu itu jawab, sudah terjawab tadi. Memang belum tertata. Namun yang DP inti kamu bayar atau enggak kan, ini itu DP inti. Jadi tertata ataupun tidak secara mata anggaran memang belum tertata, tetapi sekali lagi pemerintah daerah akan membayar bonus atlet itu dari mata anggaran dana alokasi umum peruntukan. Jadi clear itu. Jadi kita tidak usah lagi balik ke belakang terkait tertata atau tidak. Yang jelas uang itu akan dibayarkan melalui dana alokasi khusus
peruntukan. Itu clear. Jadi sekali lagi masyarakat sudah tidak ada lagi perbincangan tentang ada tidaknya itu dalam mata anggaran atau apa, yang jelas sementara diusahakan untuk dibayarkan dengan proses-proses yang telah dijelaskan oleh Ibu Kaban tadi. Ini luar biasa. Apresiasi dulu ini. Perlu tepuk tangan dulu masyarakat untuk beliau ini, untuk Kaban Keuangan. Jadi sekali lagi saya juga bisa menggaransi Ibu Kaban tidak akan mempertaruhkan DP karir, semua DP jabatan, DP nama untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi beliau sudah menggaransi ini, Pilkada selesai, proses itu berjalan. Tugas kita mendukung, mensupport, mendoakan mereka yang sedang bekerja. Sehingga tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat, kegaduhan di ruang publik terkait bonus atlet. Saya anggap bonus atlet ini selesai. Dan Ibu Kaban merupakan tamu terakhir terkait kasakusuk bonus atlet ini. Dan ini sudah terjawab. Cukup jelas. Saya kira semua tadi cukup juga jelas. Mengikuti bincang-bincang dengan Kadispora juga. Jadi tidak berharap boleh itu orang berbeda pendapat, tetapi jawaban ini sudah didapat dari Kaban Keuangan, dan saya katakan bahwa Kaban Keuangan adalah tamu terakhir soal kasakusuk bonus atlet ini. Jadi ini sudah sangat jelas. Kalau ada yang masih mempertanyakan berarti saya mencari soal. Yang jadi rubah itu persekongkolan dengan kerja bersama. Jadi rubah itu persekongkolan tapi rubah dengan kerja bersama untuk memenuhi apa yang menjadi janji pemerintah daerah. Dua orang yang sampai jam begini Ibu Kaban masih di baju dinas kan. Jadi ada Pak satu yang di luar frame ini malam, beliau juga masih dengan baju dinas. Jadi itu bagian dari kesungguhan mereka untuk bekerja memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sekali lagi itu orang apresiasi Ibu Kaban dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Jadi beliau sekali lagi tidak hanya cantik tapi baik hati. Jadi masyarakat harus tahu ini. Beliau tidak cuma cantik tapi juga baik hati, macam yang salah. Jangan cari masalah. Aku sedih. Tetap beliau bye. Ya. Jadi saya kira ini perdebatan ini yang kusir-kusir ini selesai. Terima kasih untuk Ketua IFSI juga telah mendukung walaupun kita mencium ada babong makam Ponji Sadikin. Perlu kata-kata. Perlu. Sangat perlu. Perlu kata. Iya. Nah, Ketua IFSI. Terima kasih Ketua IFSI. Jadi Ibu ini kita akan mengakhiri perbincangan kita karena sudah jelas masyarakat berdoa bulan Maret Tuhan berkenan semua clear. Karena yang paling utama tadi adalah perkada dan sementara. Ibu garansikan minggu ini bulan Februari perkada itu selesai. Ibu closing statement untuk masyarakat supaya lebih tenang lagi. Disampaikan terima kasih juga, artinya ini ada sisi positifnya Pak. Iya. Ini Bung Roni, Bapak ini juga mengingatkan kami selaku penyelenggara pemerintahan di daerah bahwa dalam setiap apa yang menjadi tanggung jawab untuk kami bisa merespon secara cepat. Ya, betul. Nah, di samping berhadapan dengan kendala-kendala tentunya, dan kami selaku TAPD tetap berusaha untuk melakukan itu. Nah, apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam hal ini dengan para atlet yang berprestasi, sehingga kami juga akan melakukan itu di internal TAPD. Semoga kita semua yang saya sampaikan tadi diberikan kesehatan, mulai dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD, para Bapak Ibu Asisten selaku Wakil Ketua, dan saya selaku Sekretaris dan anggota yang lain menyampaikan permohonan maaf jika ini ada keterlambatan dalam proses. Dan yang pasti kami melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Penjabat Bupati untuk kami untuk segera menyikapi itu. Ya, mungkin ini diharapkan, ya dimohon lagi kesabarannya. Yang pasti itu ada. Yang pasti itu ada. Demikian Bung Roni. Baik, terima kasih pemirsa teman-teman. Lintas Utara.
kita telah mendengar closing statement dari Ibu Kaban. Beliau sebagai perwakilan pemerintah daerah yang hadir di sini, pertama memohon maaf atas keterlambatan ini. Pembayaran bonus atlet itu mereka memohon maaf, tetapi bukan berarti itu selesai di permohonan maaf, tetapi mereka tetap berusaha bekerja. Tinggal menunggu waktu sedikit untuk semua bisa terrealisasi. Beliau hanya memohon dukungan, support dari kita semua, mendoakan mereka dan kita semua tetap sehat, tetap bisa bekerja sebagaimana fungsi kita masing-masing. Fungsi kami mengontrol apa yang mereka lakukan, laksanakan, begitu juga dengan masyarakat. Mereka bukan alergi kritikan, tetapi mereka membuka diri terhadap kritikan-kritikan masyarakat. Tentu yang dikritik adalah kebijakan, bukan orangnya kan. Jadi ketika ada kebijakan yang dirasa kurang tepat terhadap publik, ya mari kita sama-sama mengkritik untuk kebaikan bersama. Tetapi jangan mengkritik karena tendensi tertentu, ya. Jadi letakkan dulu itu persoalan suka tidak suka, tetapi mari kita melihat secara objektif. Kalau itu memang perlu kita kritik, kita kritik. Tapi kalau karena berdasarkan suka tidak suka, itu akan balik kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih untuk pemirsa Lintas Utara. Teman-teman sekalian para atlet, bersabar, tinggal sedikit waktu. Tuhan berkenan bulan Maret bisa selesai semua. Kalian akan terima lewat rekening kalian. Sekali lagi kami terima kasih kepada kita semua. Terima kasih Pak Satu sudah hadir di sini. Ibu Kaban Keuangan, waktunya ya, sampai jam begini tetap memberi waktu. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi kita semua. Selamat malam, somah ke Kiai ke Haga. Tuhan memberkati kita. Saya Roni Serang. Shalom. Kita bertemu di lain kesempatan. Malam baik. Malam baik.